Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tanpa berpanjang kata, karena sudah siang, wabil khusus yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita doakan setiap saat yang hadir dan harus hadir dalam tahajud kita doain semoga tahun depan dan bisa terus menaungi kita dengan ilmu-ilmunya yang luar biasa, Masya Allah. Ala haziniyah, yang ikhlas lillahi ta'ala, ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila sayyidil walid Habib Ali Abdul Rahman. Ya Allah, anta syafi la syukur illa syukur wa syukur Allah yughadiru saqama ismuka ya Allah. Al-Fatihah. Setelah memuji kepada Allah, setelah bersalawat kepada Rasulullah, yang berikutnya Ustaz Abdul Somad Masya Allah akan memberikan ilmunya kepada kita. Saya hanyalah menanggapi daripada apa yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi. Betul sekali, berita hoax ini haram. Betul sekali, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilangin, kalau nggak mampu ngomong yang baik, diam aja deh. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyaqul khairan aw, diam aja deh kalau nggak mampu berkata baik. Betul apa yang Pak Gatot sampaikan. Namun caranya bagaimana? Caranya biar saya poles. Benar nggak? Kita poles sedikit caranya. Pertama, kalau lu dapat berita, lu mesti periksa itu berita benar atau salah. Kalau lu nggak tahu benar atau salah, lu buang. Semangat. Yang kedua, kalau itu tahu itu benar, manfaat nggak sama orang? Kalau manfaat sebar, kalau enggak. Sebagai contoh, ada berita masuk ke dalam handphone. Monas adanya di Jakarta Pusat, lu sebar nggak? Agak usah, semua juga tahu. Betul nggak? Lu buang. Kenapa? Nggak manfaat buat apa? Walaupun benar. Yang ketiga, begitu lu periksa benar, ada manfaatnya buat orang, sekaligus periksa, nyakitin hati orang nggak? Nggak nyakitin hati orang, nggak nyakitin hati agama lain, nggak menghina Tuhan lain, baru lo sebar. Begitu Pak Gatot? Cocok kita. Tapi kalau ditanya saya nomor berapa? Nomor 2. Kalau ditanya, jangan pemilu di mari. Kalau ditanya, ini kan kalau ditanya, ya Allah, ya Rabbi, setuju. Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Ini masih koma. Kalau lo potong di sini jadi hoax. Adapun Anda yang milih nomor 1, ini nggak bisa dipisahin ini. Ini ngomong begini nggak bisa dipisahin karena eskalasinya udah mulai naik. Betul? Barusan beliau bilang jangan terpolarisasi. Bener. Kalau didiamin jadi polarisasi. Kalau diterusin, polarisasi ini bisa bahaya. Polarisasi bisa menjurus kepada friksi. Setelah friksi bisa konflik. Setelah konflik bisa chaos. Karena itu saya katakan, demi Allah, saya tetap mencintai antum yang memilih nomor 1. Kok pada diam lu? Ini jangan dikomain, artinya kita nggak boleh berpisah, betul? Tetap aja ngikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak mampu berkata baik, diam. Yang kita bingung, ada orang tengah-tengah berkata buruk, didiamin aja, itu yang kita bingung, betul? 212 udah jadi, cakep, kompak. Ada orang Kristen di situ, ada orang Protestan, ada orang Katolik, ada orang Hindu, Buddha. Kita sambut, kita selamat sama dia, kita peluk sama dia, kita ajak ke panggung, kita kasih mic, kagak mau, nggak apa-apa. Ini namanya jadi satu. Jadikan 212 dan setiap tahun jadikan 212 adalah Hari Persatuan Nasional. Betul? Kita undang semua, tapi ada kagak mau datang, nggak apa-apa, betul? Kita undang semua, Banser aja kita undang, bener nggak? Banser kita undang, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad,
Jamiatul Khair, dan semuanya, Matlaul Anwar, dan semuanya kumpul pada tanggal 2 bulan Desember setiap tahun. Kita akan rayakan Hari Persatuan Nasional, Hari Kebangkitan Persatuan Umat Islam. Kalau ada yang meriang dengan cara-cara seperti ini, salahnya sendiri, betul? Kalau ada yang gelisah dengan cara seperti ini, salahnya sendiri, betul? Karena umat Islam menunjukkan persatuan yang indahnya luar biasa. Nggak ada sampah, nggak ada kotoran, nggak ada konflik, nggak ada maki-maki. Luar biasa. Kalau kemarin diteliti, gara-gara Pak Prabowo bicara, saya yang salah. Beliau tidak ada dalam listnya. Tapi karena rakyatnya di depan semua, Prabowo, gue takut ditimpukin. Gue bilang, Pak Prabowo mau kasih sambutan nggak? Mau ini sekaligus klarifikasi, mau kasih sambutan nggak? Jangan, kata Pak Prabowo. Teriak terus, Prabowo, daripada ditimpukin panggung rubuh. Saya kasih sebentar, asal jangan ngomong pemilu, betul. Nah kalau begini suasana tenang, damai. Makanya saudara, insya Allah jangan lagi curiga sama umat Islam. Umat Islam berjuang dari kepala sampai kaki, dari kaki sampai kepala, jadi kepala semuanya untuk NKRI sejak awal, saudara. Sejak awal negara ini berdiri, umat Islam terlalu banyak andilnya kalau diceritakan. Karena itu ntar kiai kita, guru kita yang kita sayangi, Ustaz Abdul Somad, yang kita doain mudah-mudahan tambah sehat walafiat, tambah panjang umur, tambah kaya raya untuk umat, tapinya tambah ilmu yang luar biasa, tambah amin, tambah takwa ya Allah, dan tambah gemukan sedikit. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir, jangan lagi meriang kalau kita kumpul. Kenapa? Karena pohon buni buahnya jarang. Kita yang rauni, dia yang meriang. Billahi taufiq wal hidayah, walahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, khairan jazakallahu, masya Allah. Ustaz Haikal Hasan. Jadi jangan meriang. Hadirin sekalian, mari. Inilah waktu yang kita tunggu-tunggu. Kita akan dengarkan tausiah dari guru kita, Al-Ustaz Al-Haj Abdul Somad LC MA. Dan sebelumnya saya ingin menginformasikan, sebelum kita lihat ini, ada background, ada foto-foto para aulia dan Sayyidil Walid, Jidil Abdurrahman bin Ahmad Segaf, dan begitu juga Walid. Setiap tahun Walid selalu memberikan tema maulid. Tema maulid. Walaupun beliau dalam keadaan sakit, sempat-sempatnya beliau menginginkan tema maulid kali ini adalah dengan memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mempersatukan umat Islam. Shallu ala Nabi. Mudah-mudahan umat Islam terus bersatu. Amin ya Rabbal. Kepada Da'ilullah Ustaz Al-Haj Abdul Somad LCMA, فليتفضل مشكورا. صلوا على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. الحبائب الأفاضل العلماء الأجلاء وأخص بالذكر سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف، متعنا الله بطول عمرهم ونتأدب بحسن أدبهم
wajma'na ma'ahum al-habib al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatihi al-ula yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menurunkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir Abdul Samad datang satu ingin menyambung tali silaturahim. An asila ila qarabati Rasulillah, aku sambung tali silaturahim dengan kerabat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai min an asila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Yang berkata begitu adalah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dijamin masuk surga dalam hadis al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, yang disebutkan dalam Al-Quran, idhuma fil ghar, ketika mereka berdua berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, innallaha ma'ana, dijamin kedudukannya. Ada ceritanya dalam Al-Quran, tapi dia tetap menyambung tali silaturahim dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir subuh ini niatnya juga sama seperti niat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita semua menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tema yang diberikan Sayyidil Walid pada maulid kali ini menyatukan umat Islam. Tidak ada cara lain di antara yang bisa menyatukan umat Islam adalah cinta kepada para habaib. Betul. Hari ini kita semua hadir, terlepas dari partainya, golongannya, apapun nama, latar belakang, suku, semuanya datang karena kecintaan. Darah itu mengalir dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun kepada Sayyidatuna Fatimah, dari Sayyidatuna Fatimah turun kepada Sayyidina Al-Hasan wal Husain, yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Dari Sayyidina Al-Husain turun kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, dari Sayyidina Zainal Abidin turun kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir turun kepada Sayyidina Ja'far Sadiq, dari Sayyidina Ja'far Sadiq turun kepada Sayyidina Ali Al-Uraidi, lalu kemudian turunlah kepada begitu banyak As-Saggaf, Al-Haddad, Al-Jifri, Al-Shihab, Barakbah, bahkan dapat dihitung di Naqabatul Ashraf, berkantor di samping Masyikhatul Azhar Syarif di Kairo, di Rabitatul Alawiyin dengan nama yang berbeda, dengan negara yang berbeda. Di Kairo di Mesir disebut Naqabatul Ashraf, sedangkan di Jakarta di Republik Indonesia disebut dengan Rabitatul Alawiyin. Tapi semuanya bersanad, bersandar, bernisbat kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada keturunannya, cinta kepada kakek buyut mereka. Itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta kepada Habib, cinta kepada habaib, cinta kepada keturunan-keturunan Rasulullah, itu salah satu pemersatu perekat umat ini. Tidak ada obat yang lain. Ada yang menyatukan dengan partai, sama-sama mencalonkan diri, yang satu duduk, yang satu terduduk, persahabatan sudah tidak lagi akrab. Disatukan karena harta akan binasa, disatukan karena kuasa akan sirna, disatukan karena nasab akan hilang, tapi disatukan oleh kecintaan kepada Dia, cinta di dunia, cinta di akhirat. Syafaatnya lah yang kita harapkan, yang dapat menolong pada saat tak ada yang bisa membantu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari itu saudara kandung akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, orang akan lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, suami akan lari dari istri, istri melarikan diri dari suami, anak-anak tak dapat membantu dan menolong. Tapi ada satu yang dapat menolong, syafaat uzma sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau umat ini ingin tetap bersatu, kalau umat ini ingin tetap bersama, tidak bercerai, tidak berpisah, kekhawatiran yang amat sangat mengerikan, umat ini akan hancur, umat ini akan terbelah. Insya Allah tidak. Subuh ini dibuktikan, subuh ini dinampakkan, subuh ini dinyatakan. Semua kita datang bersama dengan satu niat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya datang karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba sahaya, hitam kulitnya, dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku peluk engkau di dunia ini. Aku tidak dapat merasakan bagaimana di akhirat nanti. Kulitku yang hitam, tidak ada tempat dan kedudukan. Hamba sahaya, rendah, hina, miskin, papa. Tapi aku ingin bersama dengan engkau ya Rasulullah. Keluarlah sabda dari mulut yang suci itu. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan dari depan, dari belakang, dari muka, dari atas, dari bawah. Tanzilal azizir rahim. Karena kata-katanya turun dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak bicara menurut hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berkata, la farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara yang Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara yang hitam dan putih. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah akan kembali kepada tanah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada keutamaan dan kelebihan. Kalau kau cinta kepadaku, maka kau tetap akan bersama denganku. Kita tak melihatnya, kita tak pernah bersama dengan dia, tapi dia mengingat kita 1500 tahun yang lalu. Ketika patah giginya, berdarah pelipisnya, terompahnya basah. Saat itu dia berkata, sahabat datang, ya Rasulullah, engkau punya doa mustajabah, ada doa yang makbul. Nabi-nabi sudah berdoa, rata mereka dengan tanah. Abu Jahal, Abu Lahab akan mati. Berdoalah ya Rasulullah. Tidak, doa itu aku simpan. Untuk siapa? Untuk mereka yang akan datang 1500 tahun yang akan datang. Mereka akan menjadi umatku. Mereka akan menjadi orang-orang cinta kepadaku. Dia sudah ingat kita sebelum kita ada di alam nyata. Dia sudah sayang kepada kita sebelum kita masuk ke dalam rahim ibu kita. Belum ada di sulbi tulang ayah kita. Dia sudah cinta kepada kita. Hari ini kita nyatakan, ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya awwala khalqillah, assalamu alayka ya safwatallah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di mata para habaib dia nampak nyata karena Allah menyingkapkan tirai dosa, kasyaf namanya. Tapi Al-Faqir Abdul Somad mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Pede sekali kamu Abdul Somad. Apakah kau lihat dia secara nyata? Aku tidak melihatnya, tapi aku yakin dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad dikatakan, inna lillah, sesungguhnya Allah punya sayyahin, para malaikat yang berkeliling di atas dunia, malaikat yang berjalan di atas bumi. Apa kerja malaikat itu? Malaikat itu akan menyampaikan salam min ummati, dari umat. Salam Abdul Somad akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang percaya silakan, yang tidak percaya neraka jahanam masih kosong. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan Al-Faqir Abdul Somad datang kemari tidak lain tidak bukan menyambung tali silaturahim. Kenapa saat menyambung tali silaturahim dengan mereka, Abdul Somad mencium tangan mereka? Ini ghulu, ini ekstrim, ini berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Berdalil mereka yang tidak setuju, la taghlu fi dinikum, jangan kamu ekstrim berlebihan pada perkara agama. Kenapa kau cium tangan mereka? Mereka manusia, sama denganmu. Salahkah Sayyidina Zaid ibn Thabit ketika mencium tangan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma? Dilihat dari usia, Zaid bin Thabit lebih tua. Dilihat dari kecerdasan, wallahu a'lam bis-shawab. Tapi yang jelas Zaid bin Thabit berkata, ta'allamtuhu wa hadaqtuhu, aku belajar bahasa Yahudi, Hebrew language, aku kuasai nisfa syahrin, setengah bulan belajar bahasa Yahudi. Kecerdasan yang luar biasa, ilmunya luar biasa, kedudukannya hebat,
surat-surat orang Yahudi diterjemahkan oleh Sayyidina Zaid ibn Thabit. Tapi begitu berjumpa dengan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, secara usia Abdullah bin Abbas jauh lebih muda, tapi Sayyidina Zaid bin Thabit mencium tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Mengapa? Karena engkau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka manusia yang luar biasa. Kita cium tangannya, dia tarik tangannya, dia cium pula tangan kita. Hampir berlaga kepala kita dengan kepala mereka. Dari mana adab itu mereka dapatkan? Adab itu belum mereka pelajari, sudah mengalir dalam darah mereka yang dibawa oleh ibu mereka, ayah mereka, As-Syihab, Al-Haddad, Al-Jifri, Barakbah, sampai 70 marga itu lebih. Bahkan yang sudah tidak ada lagi di Jazirah Arab, di antaranya Barakbah. Sebagian sahabat menyebutkan di Yaman Hadramaut pun Barakbah sudah tidak ada, tapi di Riau, kampung halaman kami, masih ada. Hari ini bertemu dengan para habaib. Mereka di Jakarta ulama, tapi kami orang Melayu di Riau, habaib kami bukan sekedar ulama. Habaib kami diabadikan dalam 3 nama jalan, Sultan Syarif Kasim, nama airport, Sultan Syarif Kasim, nama universitas UIN Suska, Sultan Syarif Kasim. Syarif di pangkal namanya, bukanlah nama tapi gelar, karena dia keturunan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami orang-orang Melayu tidak hanya merangkat mereka sebagai ulama, kami orang Melayu tidak hanya mengangkat mereka sebagai panutan, tapi kami rela kepemimpinan negeri dipegang oleh mereka. Tapi mereka tidak tamak, mereka tidak rakus. Ketika Indonesia merdeka 1945, Sultan Syarif Kasim datang menemui Presiden Insinyur Soekarno di Yogyakarta. Diserahkannya 13 juta gulden emas untuk kebahagiaan bangsa Indonesia. Diserahkannya kedaulatan. Sehingga sampai hari ini kami bukan kerajaan, kami hanya menjadi provinsi. Ingat, ketika Indonesia merdeka, kami bukan orang hutan yang tinggal di pokok kayu. Kami punya kedaulatan, kami kerajaan 1900, itu belakangan 1723 kami sudah punya kerajaan. Kami cinta NKRI. Tema Maulid Subuh pagi yang penuh barokah ini adalah menjaga persatuan. Siapa yang paling tega menjaga persatuan? Siapa yang tega meninggalkan kekuasaan? Siapa yang mau menyumbangkan 13 juta gulden emas Belanda demi cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia? Oleh sebab itu, ketika ada anak bangsanya yang datang dari negeri Melayu, kalian ragukan cintanya kepada NKRI, kalian ragukan cintanya kepada bangsa. Jangan salahkan kalau mereka marah. Mereka marah bukan karena dendam, mereka marah bukan karena marah karena setan, tapi karena mereka ingin supaya negeri ini menghormati sejarah. Kami orang Melayu cinta kepada habaib, kami orang Melayu cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kami satukan diri, kami tinggalkan ego kami tinggalkan kerajaan kami tinggalkan emas kami. Demi untuk apa? Demi untuk bangsa Indonesia. Adakah yang kurang dengan ini? Habib Al-Habib Sultan Syarif Qasim, Sultan terakhir negeri Melayu Siak Seri Indrapura, menyatukan dirinya. Maka tema subuh ini adalah membangkit batang terendam, menunjukkan yang buta sejarah, yang tidak mengerti. Ketika kau datang ke negeri kami mengatakan, kami ingin ajarkan kalian cinta NKRI, kami ingin ajarkan kalian cinta negara, hubbul watan minal iman. Itu sudah diajarkan para habib kami, para sultan kami, para ulama kami. Subuh ini kita bangkitkan itu kembali. Kenapa Ustaz Somad subuh ini berapi-api? Antara semangat dan lapar beda-beda tipis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa tujuan Abdul Somad datang kemari? Tak lain tak bukan ingin mendengarkan sirah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Simtu, durar, permata, simtu yang dirajut menjadi satu benang yang cantik dan indah. Permata berkilau di leher para habaib. Tapi jangan berikan permata itu kepada binatang, karena mereka tidak bisa membedakan mana permata, mana pasir. La tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir. Kata-kata ini kasar, tidak layak diucapkan di depan para habaib, para ulama. Tapi mesti saya terjemahkan supaya tidak menjadi hoax,
sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Jangan sebarkan berita bohong. La tu'alliqil jawahir, jangan kau gantungkan permata fi anaqil khanazir, di leher babi-babi, karena mereka tidak bisa membedakan mana permata, mana pasir, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang hoax, mana yang hak. Tak bisa dia bedakan mana betul, mana batil, mana betul, mana batil, mana batil, mana betul. Aku tidak khawatir antara betul dan batil. Yang aku khawatirkan adalah ketika orang batil bicara, orang betul diam, sehingga orang tidak bisa membedakan mana yang batil, mana yang betul. Yang betul merasa batil, yang batil merasa betul. Saking banyaknya orang gila, maka orang yang waras perlu meyakinkan kewarasannya. Karena kalau sudah terlalu banyak orang gila, maka orang waras pun lambat laun akan ragu tentang kewarasannya. Ini cerita ini dari mana? Sahabat saya, Profesor Doktor, pergi ke rumah sakit. Dia punya sahabat yang juga pakar kejiwaan. Saya kerja di rumah sakit ini, Prof. Terus orang yang datang kemari yang gila selalu bertanya, Bapak waras apa gila? Ketika satu orang bertanya, saya senyum. Saya yang waras, saya psikiaternya, saya dokternya, kamu yang gila. Tapi ketika saya duduk setengah jam, 5-10 pasien datang, semuanya bertanya yang sama. Lama-lama saya ragu, jangan-jangan saya yang gila, mereka yang waras. Yakinkan bahwa dirimu benar, yakinkan bahwa engkau betul, maka mesti didengar kebenaran itu dari mulut mereka, dari mulut orang yang benar. Dibacakan syair itu, ada namanya Simtud Durar. Di negeri kami, ketika saya masih kecil, Al-Fatir masih anak-anak, kami biasa mendengar syair Al-Barzanji. Setelah dewasa kami dibiasakan habaib mendengar Simtud Durar. Belakangan kami mendengar Ad-Diya'ul Lami. Kakek moyang kami diajarkan mendengar Ad-Diba. Di Mesir, dari Kairo menuju Alexandria, ada sebuah kota yang didirikan oleh Alexander the Great. Dimakamkan seorang wali Allah, Al-Imam Al-Busiri. Dalam keadaan lumpuh, tak dapat bergerak, tapi tangannya masih bisa menulis. Dia tulis syair itu bait demi bait, sampai akhirnya dia pun bingung mau diberi judul apa ini syair. Matanya terpejam, dia tertidur. Datanglah baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meletakkan sorban di pundaknya. Sorban disebut dengan burdah, maka dia beri judul solawat itu dengan judul solawat burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Simtud Durar, Ad-Diya'ul Lami, Ad-Diba, Al-Barzanji yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, Al-Busiri yang menulis Burdah. Apa ini semua? Mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Jami' At-Tirmidzi, ketika seorang sahabat memuji Nabi, apakah Nabi marah? Apakah Nabi mengamuk? Sakata, Nabi diam. Wa tabassama, Nabi tersenyum. Andai Nabi memerintahkan, puji aku, maka itu namanya hadis qauli. Andai Nabi yang memuji-mujinya dirinya sendiri, maka itu hadis fi'li. Nabi tawadu, Nabi rendah hati, dia tidak puji dirinya, dia tidak suruh sahabat memujinya. Tapi ketika ada sahabat yang memujinya, di antara sahabat penyair yang luar biasa bernama Hasan ibnu Thabit memuji Rasulullah, dan Nabi diam. Diamnya Nabi menunjukkan amal itu baik. Wa tabassama, dia tersenyum. Senyumnya Nabi merupakan pujian. Pagi ini Nabi tersenyum melihat gambar kita dibawa oleh para malaikat. Pagi ini Nabi tersenyum mendengar puji-pujian yang dibaca oleh cucu-cucunya, yang ditulis oleh cucunya. Al-Habib Ali mempunyai anak, seorang anak bernama Alawi. Anaknya itu mempunyai anak lagi bernama Habib Anis bin Alawi bin Ali, penulis Simtud Durar. Dimuliakan Allah negeri ini, cucunya langsung yang datang kemari, sahibul ijazah, diambil oleh para kiai, diambil oleh para ulama. Allah memuliakan negeri ini dengan para habaib. Allah memuliakan negeri ini dengan solawat-solawat.
Orang berkata ini kota metropolitan, ini kota Jakarta, banyak tempat maksiat, banyak pelaku narkoba, banyak orang melakukan mungkar. Tapi hari ini terbantahkan, ambil gambar. Tak cukupkah 11 juta manusia yang dipimpin oleh para habaib? Tak cukupkah itu semua menjadi bukti bahwa sehebat apapun orang mau merusak persatuan kita, mereka disatukan oleh satu. Apa yang menyatukan mereka? Simtud Duror menyatukan mereka, Al-Barsanji menyatukan mereka, Maulid menyatukan mereka. Maka kalau ada orang yang bingung dengan persatuan umat, mudah saja, nyatakan, bacakan Maulid, bacakan syair-syair Maulid, hadirkan para habaib. Preman yang bertatu sekalipun akan datang mendengarkan, kepalanya mengangguk, paham atau tidak nomor 16. Yang penting mereka tahu, mabuk sekalipun mereka, kalau sudah melihat para habaib, kalau sudah mendengar syair-syair pujian pada Nabi, meleleh air mata mereka. Kenapa? Yang disentuh bukan akal, yang disentuh bukan rasional, yang disentuh adalah hati. Sirrullah, di dalam kalbu ada fuad, di dalam fuad ada sir, dalam hati itulah Arsyur Rahman, singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Sentuh dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Oleh sebab itu, maka bagaimana menyentuh hati mereka? Yang paling sulit hari ini adalah mengumpulkan orang banyak. Siapa yang sanggup mengumpulkan orang sebanyak ini? Kalau mau ingin tahu bagaimana susahnya mengumpulkan orang, tanyalah kepada caleg-caleg. Sudah disiapkan sembako, orang tidak juga datang. Sudah disiapkan amplop 100.000 nasi bungkus, orang tidak juga datang. Sudah diumumkan akan datang orang ramai, yang datang cuma 2-3 orang saja. Susah mengumpulkan orang. Tapi pagi ini, apakah ada pembagian sembako? Apakah ada pemaksaan? Tidak. Semuanya datang. Kenapa? Karena ingin mendengarkan maulid dari mulut cucu sahibul maulid, dari mulut yang suci, didengarkan oleh telinga yang suci, disampaikan pada waktu yang suci. Doa Nabi untuk orang yang berdoa pada waktu pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umat ini di waktu paginya. Pagi kita, adat kita sudah berkata, jangan sampai rezekimu dipatok ayam. Hari ini orang tidur sampai jam 8, jam 9, bukan cuma dipatok ayam, dimakan kucing, diterkam harimau, tidak dapat sisanya sama sekali. Tapi kita dihadirkan subuh ini, dihadirkan maulid ini. Tujuan Abdul Somad yang kedua, datang ke majelis Sayyidil Walid, tidak lain tidak bukan ingin mendengarkan simtud duror dari suara mereka, dari mulut mereka, dari kelembutan hati mereka, dari kekhusyuan kalbu mereka, dari konsentrasi hati mereka. Marokah melimpah ruah pada subuh yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat, penuh dengan cinta dan kasih sayang di antara kita. Yang ketiga, apa tujuan Abdul Somad datang kemari? Tak lain tidak bukan datangnya kemari mengingatkan pesan Imam Al-Baihaqi tentang ayat firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzakirhum bi ayyamillah. Lihat terjemahnya, wa dzakirhum, ingatkan mereka, bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Ingatkan mereka dengan hari Allah. Hari apa? Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari apa? Jangan baca Quran, baca terjemah. Ini sekarang orang mendengarkan slogan, mari kembali ke Quran dan Sunnah. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Kamu kembali ke Quran dan Sunnah? Iya. Bisa baca Quran? Enggak Pak Ustaz, melalui terjemah depan. Artinya, kembali ke Quran melalui pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali ke Quran, lihat apa kata ulama, jangan baca terjemah. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka hari-hari Allah. Hari yang mana? Kata Imam Al-Baihaqi, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka bi ni'amillah, ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Hai jamaah, ingat nikmat buah pinggang. Hari ini kau datang kemari, pergi ke rumah sakit. Bagaimana sakitnya orang yang ketika buah pinggang tidak berfungsi, darahnya dikeluarkan, masuk ke dalam mesin cuci darah, duduk, menunggu. Ibu sudah berapa lama di sini? 5 jam Pak Ustaz. Berapa kali cuci darahnya?
Pertama sebulan sekali, lama-lama 2 bulan sekali, lama-lama sebulan 2 kali, lama-lama seminggu sekali. Ingatkan tentang nikmat sehat, ingatkan tentang nikmat semangat, ingatkan tentang nikmat. Adakah nikmat yang lebih besar daripada nikmat lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi apa arti maulid ini? Yang ketiga, tujuan Abdul Somad Al-Fakir datang ingin mengingatkan, hai Abdul Somad, ingatkan dirimu tentang nikmat Allah. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka tentang nikmat Allah, dan nikmat yang terbesar adalah lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 Muharram semua orang Indonesia tidak makan, tidak minum. Bahkan 3 hari, 9, 10, 11. Yang tidak sanggup 3 hari, 2 hari, 9, 10. Yang tidak sanggup 2 hari, 1 hari, 10 saja. Yang 10 pun tidak juga sanggup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Bapak puasa Asyura 10 Muharram? Karena bersyukur atas selamatnya Musa dikejar Fir'aun. Apa maknanya? Itu kan sudah lama, 3000 tahun yang lalu. Musa selamat, Fir'aun tenggelam. Kenapa masih diulang sampai hari ini? Hari ini ada orang yang mempermasalahkan, kenapa masih diulang maulid? Maulid kan sudah berlalu, sudah lewat hampir 1500 tahun. Kalau selamatnya Musa boleh diulang, apakah tidak boleh mengulang selamatnya kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sekarang semua dipermasalahkan, maulid dipermasalahkan. Bahkan beberapa WhatsApp datang masuk ke HP Al-Fakir, ternyata peringatan 212 pun dipermasalahkan. Pernahkah Nabi mengulangi perang Badar? Pernahkah Nabi reuni perang Uhud? Pernahkah Nabi reuni perang Khandaq? Pernahkah Nabi reuni? Kalau mengulangi selamatnya Musa diulangi setiap tahun, mengapa kita tidak mengulangi selamatnya Jakarta dari dipimpin oleh penista agama? Ini momen kesatuan umat, sehingga orang-orang yang lupa, terkena amnesia, lupa, bangkitkan lagi semangat. Apakah ada pohon yang tumbang karena umat berkumpul 11 juta? Apakah ada rumput yang patah? Tidak ada. Yang Hindu datang, yang Buddha datang. Fotonya dikirimkan kepada Al-Fakir, perempuan tidak pakai hijab. Saya marah, ini penghinaan. Mengapa orang Islam tidak pakai hijab? Baca komennya di bawah, Pak Ustadz, kami agama Buddha, tapi kami ingin melihat umat Islam yang bersatu, rahmatan lil alamin. Apa maknanya? Momen kebaikan harus diulang setiap tahun. Sebagaimana Nabi SAW berkata, Ana ahakku bi Musa, ketika dia sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Mahada, hari apa ini? Mengapa kalian tidak makan? Mengapa kalian tidak minum? Apa kata orang Yahudi? Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Hada yaumun salihun, ini hari yang baik. Najallahu fihi Musa, hari ini Allah menyelamatkan Musa. Wa aghraqa fihi Fir'aun, hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Musa. Apa kata Nabi? Ana ahakku bi Musa minkum, aku lebih layak untuk mengenang Musa daripada kalian. Selamatnya Musa diulangi terus berkali-kali setiap tahun. Maka kita pun mengenang selamatnya kita dari neraka jahanam. Andai tidak datang para habaib membawa risalah Islam ke negeri Melayu, mungkin hari ini Abdul Somad dan masyarakatnya masih menyembah pohon kayu, batu, dan hantu. Ustaz tahu dari mana? Saya masuk ke suku pedalaman dari ibu kota provinsi, 5 jam jalan darat sampai ke tepi sungai. Mobil ditinggalkan, kendaraan ditinggalkan. Kami masuk sungai, dipukul ombak, dihempas gelombang. Kadang-kadang turun sampan, kadang-kadang sampan di atas kami di bawah. Karena airnya yang begitu rendah, serba salah. Masuk saat hujan lebat, arusnya sangat deras. Masuk saat musim kemarau, hujannya tidak ada, bebatuan, sampan tidak lewat, tapi mesti masuk juga ke dalam. 5 jam masuk ke dalam perkampungan Melayu tua yang masih tersentuh agama. Barulah sadar diri, hai Abdul Somad. Selama ini kau merasa hebat, selama ini kau merasa besar,
Karena Instagrammu followernya 6 juta. Saya cuma mau ngasih aja, followernya udah 6 juta. Bahwa dulu habaib datang ke kampung halamanmu, menempuh laut Arab, datang dari Yaman, Hadramaut, datang ke Riau, datang mengislamkan nenek moyangmu. Kalau seandainya dulu mereka tidak datang ke negerimu, hari ini engkau masih menyembah pokok kayu. Al-Fakir melihat kayu yang besar, lalu ranting-ranting kayu itu diikat dengan kain-kain putih. Lalu saya tanya kepada kepala desa, Bapak Kades, ini apa? Inilah tempat penyembahan, pohon kayu yang besar, yang rindang, di bawahnya dipakai dupa. Mereka masih menyembah itu. Hai Abdul Somad, hari ini kau ceramah di depan orang yang sudah baik-baik, sudah pakai pakaian putih, sudah pakai topi putih, orang yang soleh, yang sudah sholat subuh. Tapi habaib dulu, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka datang ke Nusantara ini untuk mencari makan, mencari hidup? Tidak. Yang menuduh demikian, pergilah ke Hadramaut, pergilah ke Tarim, pergilah ke Eden, pergilah ke Son'a, Yaman, negeri yang subur, pantainya ikannya banyak, laut lepas, negerinya aman, damai, tentram. Mengapa mereka datang ke negeri ini? Mereka ingin mendapatkan amal. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena lidahmu, satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min umurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor onta yang merah, onta berbulu berwarna merah, kendaraan termahal zaman Arab jahiliyah. Ada yang lebih hebat. Apa itu? Engkau memberikan hidayah, penebar para hidayah. Kakek mereka mengislamkan Jazirah Arab, cucu cicit mereka mengislamkan negeri Nusantara, dari mulai Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Patani Selatan. Andailah mereka tidak datang, tak tahu tak kemana nasib kita. Ingat kembali nikmat itu. Wa dzakirhum, ingatkan mereka bi ayyamillah, tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang laki-laki bernama Abdul Uzza. Saya boleh bertaruh, taruh apapun, baik uang maupun materi. Tanya di Jakarta, apakah ada orang bernama Abdul Uzza? Tidak ada. Kalau Abdul Somad ada. Abdul Uzza, Abdul Hamba, Uzza, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Abdul Uzza, tapi dia punya nama keren, tertulis dalam Quran. Tabat yada abi lahabi wa tab. Abu, bapak Lahab, api yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala. Mengapa dia disebut Abu Lahab? Karena dia sangat ganteng. Orang yang ganteng pada masyarakat jahiliyah disebut api yang menyala. Maka kalau ada di Jakarta ini orang yang ganteng tapi nggak sholat, panggil dia Abu Lahab. Abdul Uzza namanya, Abu Lahab gelarnya. Dia punya seorang budak hamba sahaya bernama Suwaibah. Lalu Suwaibah dia tugaskan, hai Suwaibah, kau jaga adik iparku yang sedang hamil tua, namanya Aminah. Suaminya sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Itulah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam syair Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله ولما تم من حمله ketika sempurna hamil Aminah syahrani 2 bulan lamanya ala ashuril aqwalil marwiyah menurut bulan yang masyhur bulan qamariyah. Tufiya bil Madinatil Munawwarati, meninggallah bapaknya di kota Yathrib Al-Madinah Al-Munawwarah. Abuhu, bapaknya Abdullah. Apa kata jamaah? Berkata Allah, Allah, karena mereka tidak mengerti isinya. Kalau mereka mengerti, mereka akan berkata Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa makna simtud durar? Membacakan sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan biografinya dalam bentuk syair-syair, dalam bentuk maulid-maulid dengan suara yang lemah lembut. Ini haram ini Pak Ustaz. Kenapa mesti dibacakan dengan lagu? Kenapa mesti berlagu-lagu? Kenapa habaib dengan lagu-lagu? Kenapa dengan irama? Sedangkan azan pun pakai irama, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang baca Quran lurus-lurus saja, tidak pakai irama, tidak pakai tarannum,
maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka azan pun pakai irama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kalau azan tidak pakai irama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras. Itu semua irama. Tapi jangan sampai gara-gara irama lalu merusak tajwid, merusak iqlab, ghunna, bila ghunna, qalqalah. Iyyaka na'budu. Itu tidak benar. Tapi ulama-ulama kita mengajarkan kelembutan suara mereka. Para habib membaca satu persatu dengan kelembutan suara mereka, dengan kebaikan fasahah Arab mereka, maka lembut hati kita mendengarnya. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai hari ini dibacakan syair itu. Apa kata Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabat yadahu fil jahim mukhlida hatta annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-adhabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umruhu bi ahmada masruran wa mata wahida. Jazakumullah khairal jaza. Man ahsana ilaikum. Siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Siapa yang tidak berbuat baik pada kamu, balaslah. Siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, balaslah. Kalau kamu tidak sanggup membalasnya, doakan dia. Ada orang Habib, keturunan Rasulullah, berbuat baik pada saya, diberikan saya air, maka mesti saya balas dengan yang lebih banyak. Nanti saya balas. Kalau tidak sanggup, doakan. Apa doanya? Jazakumullahu khairan. Ini Ustaz Somad sudah siang juga ini. Berapa lama Ustaz Sausiah? Sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Tadi saya mulai jam 6.15. Sekarang masih jam 7. 15 menit lagi masih boleh? Saya insya Allah sampai sekarang ceramah saya jelas. Selama 45 menit ini jelas kan? Saya selalu ceramah pakai poin. Untuk apa dia datang kemari? Pertama, Al-Faqir ingin bersilaturahim dengan para habaib. Yang kedua, Al-Faqir ingin mengingatkan mari ulang mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga, Al-Faqir ingin mengingatkan mari baca maulid sebagai pemersatu umat. Siap menjaga persatuan umat, siap menjaga NKRI, siap membela ulama. Takbir. Sudah mirip Habib Rizik. Ada yang buat survei, Abdul Somad nomor 1, Habib Rizik nomor 5. Dia mau adu domba kita. Masa KW nomor 1 yang original nomor 5? Paham? Abdul Somad datang kemari bukan mau berceramah. Terus cerita-cerita aja. Berceramah dengan majlis habaib sama dengan menggarami air laut, mengajar itik berenang. Ceramah Abdul Somad sampai hari ini jelas. Lamanya berapa lama? 60 menit. Isinya berapa? Pakai poin-poin. Sama seperti seminar di universitas. Dosen nih, bukan cuma buat-buat vlog, banyak ngobrol di internet, lalu diustad-ustadkan di internet. Bukan. Lihat biografinya baik-baik. LC Al-Azhar, MA Darul Hadis Maroko. Bukan ustad jadi-jadian di internet. Ustad jangan sombong di depan habaib. Nanti takbur ustad. Saya bukan sombong di depan habaib. Habaib adalah ayahanda kami. Habaib adalah guru-guru kami. Kami dididik menghormati para habaib. Kakek moyang kami memuliakan habaib. Lalu kenapa Ustaz ngomongnya tinggi pagi ini? Untuk sombong kepada mereka yang sombong-sombong di internet. At-takabbur lil mutakabbir sodaqoh. Sombong kepada orang yang sombong sodaqoh. Kita kasih dia sodaqoh pagi ini. Ternyata yang dari luar mengecam, yang dari dalam menghina. Abdul Somad sudah menyebarkan hadis palsu. At-takabbur lil mutakabbir sodaqoh itu bukan hadis Nabi. Yang bilang hadis Nabi siapa? Siapa yang bilang itu hadis Nabi? Itu ucapan ulama salafus saleh, bukan hadis Nabi. Kenapa engkau tidak jelaskan? Kenapa engkau tidak jelaskan? Karena tidak perlu kujelaskan. Semua jamaah habaib sudah tahu bahwa itu bukan hadis. Kita hanya menjelaskan pada orang yang tak tahu, pada orang yang tak mau tahu, kepada orang yang tahu. Tapi ternyata tidak semua mendengar ceramah itu ingin mengambil pelajaran.
Banyak juga yang mengamati, mendengar detail 1, 2, 3 kali, ingin mengecek kira-kira kapan tersilah ladah, kira-kira kapan tersilap ucapannya, kira-kira kapan dia akan keliru. Kau tidak akan mungkin menemukan kekeliruan, saudaraku, karena berapa banyak habaib yang mendoakan kami di sini. Betul, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza kana hadza kafiran ja'a dzabuhu. Kalau si Abu Lahab yang sudah dijamin masuk neraka jahanam, ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada. Ada riwayat menyebutkan bahwa setiap hari Senin azabnya diringankan. Yukhaffaf anhul azabu masruran bi ahmada. Ringan azabnya karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa billadzi tula umruhu. Bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata wahida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Abu Lahab azabnya diringankan setiap hari Senin. Begitu mimpi yang dilihat oleh Sayyidina Abbas, langsung dia tanyakan kepada Abu Lahab, hai saudaraku Abu Lahab, ya, apakah engkau masuk neraka? Tidak diragukan lagi, pasti. Bagaimana neraka itu? Panas. Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'taqi Suwaibah. Diringankan azabku setiap hari Senin karena aku memerdekakan Suwaibah. Suwaibah budak hamba saya. Pada saat Suwaibah datang, hai Tuan Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir hari Senin 12 Rabiul Awal. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Engkau bebas, tidak lagi jadi budak, bukan hamba saya. Sejak hari ini, hari Senin, engkau tidak lagi menjadi budak, engkau bebas, bukan lagi hamba saya. Maka sejak hari itu, setiap hari Senin, azab Abu Lahab diringankan. Itu beda Abu Lahab dengan PNS. Abu Lahab paling nunggu-nunggu hari Senin. PNS paling takut hari Senin, karena hari Senin upacara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh menantikan hari Senin. Kenapa? Hari Senin dia merasakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah mengulangi hari lahirnya. Nabi tidak pernah cerita maulid. Nabi tidak pernah merayakan maulid. Lalu hadis yang dalam Sahih Muslim itu apa, Mas Bro? Hadis yang mana? Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Dzaka yauma wulidtu. Hari Senin aku lahir. Wa yauma bu'istu. Hari Senin aku dibangkitkan. Wa unzala alayya. Hari Senin wahyu diturunkan kepada aku. Dia bukan cuma mengurang hari kelahirannya. 3 yang dia ulang setiap hari Senin. Mengulangi hari lahirnya. Mengulangi hari bangkitnya. Mengulangi hari turun wahyu kepadanya. Boleh mengulangi. Kalau perlu bukan setiap tahun. Tapi setiap pekan. Setiap hari Senin. Ulangi momen-momen itu. Kumpulkan umat. Ramaikan jamaah. Tapi jangan sampai ramainya jamaah ini seperti buih di tepi pantai. Seperti pasir yang menjadi sia-sia, haba'an mansura, tak berkesan, tak bermakna. Yang keempat, tujuan Al-Fakir Abdul Somad datang adalah ingin mengajak supaya kerumunan menjadi kekuatan. Amin. Gimana acara di kediaman Sayyidil Walid tadi? Masya Allah Pak Ustaz, sampai sendal saya hilang. Bukan itu tujuan kita. Bagaimana tadi ramainya? Memutih Pak Ustaz. Bukan. Kita ingin kerumunan ini menjadi kekuatan besar. Siap. Ingat, dulu pernah terjadi kerumunan menjadi kekuatan. Tidak ada yang tersakiti. Datang saat, apa kata saat? Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Kita robek jantungnya, kita potong telinganya, kita belah dadanya, kita kunyah. Sebagaimana dulu mereka mengunyah jantung Hamzah, hari ini kita kunyah jantung mereka. Kita balas. Nabi dengan lembut berkata, hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Begitu lembutnya. Jangan sampai kerumunan menjadi kebrutalan. Jangan sampai kerumunan. Insya Allah
umat Islam Jakarta sudah teruji. Jakarta sebagai barometer, berkumpul 7 juta. Tidak ada pohon yang rusak, tidak ada rumput yang kacau, tidak ada sampah berserakan. Lihat unjuk rasa yang ada di Menara Eiffel. Sampah berserak. Prancis yang katanya babak peradaban Renaissance. Prancis, tokoh yang mengatakan babak kehebatan manusia. Ternyata hari ini mereka ramai-ramai kumpul, kotor, sampah berserakan. Berkumpul 7 juta, bersih. Berkumpul 11 juta, bersih. Jangan sampai kita yang nggak sampai 1 juta pulang sampah banyak. Itu maksud saya. Sebagaimana tadi datang bersih, maka pulangnya bersih. Siap? Tisu saya sendiri sudah saya pegang supaya tidak tinggal. Jangan sampai kita datang membawa sampah. Gimana pertemuan tadi pagi? Sampahnya. Bukan. Kita ingin kerumunan ini menjadi kekuatan. Kita ingin wakil rakyat, pemimpin-pemimpin, DPRD kota, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden yang memuliakan agama, yang memuliakan Islam, yang memuliakan habaib, yang memuliakan persatuan. Dan yang penting, anak-anak kita bisa sekolah pendidikannya yang pendidikan Islam. Siap? Dalwa. Pendidikan Islam, pondok pesantren, pendidikan Islam, para habaib, pendidikan Islam, berapa pelajaran agama? Bahasa Arab, nahwu, sorok, mantik, bayan, balaghah, badi, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, ulumul hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, tafsir, ulumul Quran, taujid. Mana pelajaran itu sekarang? Pelajaran agama 2 jam. Lalu guru agama mana? SMP pelajaran agama 2 jam sepekan, jam 12 murid-murid pulang, mereka cabut ngelem kambing. Rusak. Inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Mau jadi apa Indonesia? Solusinya mana? Masukkan 5 pelajaran agama ke SMP dan SMA. Angkat 5 guru, Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Setuju? Alumni UIN akan bangga. Universitas Indonesia Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat, alumninya Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin, angkat jadi guru Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Yang gajinya siapa Pak Ustadz? Honda, honor daerah. Bupati takut mengeluarkan uang APBD. Nanti akan datang 3 yang menangkap dia. Siapa yang 3 itu? BPK, Irjen, KPK. Tapi insya Allah Bupati Wali Kota akan selamat. Kenapa? Mereka akan dibantu oleh Perda, peraturan daerah. Peraturan daerah, setiap bupati wali kota mesti memasukkan 5 guru agama ke SMP. Setuju? Payungnya apa Pak Ustadz? Perda, peraturan daerah. Yang buat perda siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kita. Jangan habis maulid pagi tidur nggak nyoblos 17 April. Ingat, kalau yang sudah maulid nggak nyoblos, yang udah sholat berjamaah nggak nyoblos, yang udah ngaji nggak nyoblos, yang homo nyoblos, yang pecandu narkoba nyoblos, yang PKI nyoblos. Jangan heran nanti DPR-nya pecandu narkoba, DPR-nya homo, lesbi, LGBT, DPR-nya sakau. Karena yang milihnya orang mabuk. Kita tidak lagi tinggal di negara kerajaan. Kita bukan dipimpin oleh sultan. Kita tinggal di negara demokrasi. Suara terbanyak itulah yang akan menang. DPR di kabupaten 50 orang. Kalau yang 50 orang itu baik, dipilih oleh orang yang baik, maka insya Allah mereka akan memperjuangkan perda-perda syariat Islam. Amin. Mereka akan memasukkan pendidikan agama. Bagaimana nasib pesantren sekarang? Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Sedih, menyedihkan. Guru fisika diangkat PNS,
Guru kimia diangkat pegawai, guru matematika, guru ngaji digaji 3 bulan sekali 500.000 disunat masal. Mau jadi apa anak-anak kita? Hari ini ramai, tapi yang ramai belum mendapatkan pendidikan agama masih banyak. Solusinya tidak lain, robah pertemuan ini, robah jamaah yang ramai ini, robah perkumpulan ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Siap, takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira 4 poin yang disampaikan Ustaz Somad tadi ada yang salah? Untuk apa Ustaz tanya? Mana tahu ada yang mengatakan salah, tolong bela saya. Karena kalau sendirian melawan ini, kurus juga kita lawan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau ada yang nanya, siapa yang tausiah tadi di kediaman Sayyidil Walid? Tidak ada tausiah. Dia cuma hanya menyampaikan 4 poin saja. Siapa namanya? Lupa saya namanya, tapi ada dalam Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu nama dia. Sedangkan ini namanya abdu, hamba, fakir, hina, rendah, tidak ada apa-apanya. Tapi ketika dia bersanding dengan nama Allah, abdu, hamba Allah, jadikan dirimu hamba Allah. Jangan jadi hamba kekuasaan, jangan jadi hamba materi, jangan jadi hamba popularitas. Jadikan dirimu hamba Allah. Lalu setelah itu apa yang dia sampaikan? Ada 4 poin. Apa yang 4 itu? Aduh, aku pun gak ingat. Coba pejamkan mata, kelihatan nggak yang 4 poin? Yang kelihatan nasi uduk ayam penyet. 4 poin itu sudah terekam dengan baik karena semuanya akan dimasukkan, diupload ke dalam internet www.youtube.com. Beli paket 4 GB, tonton dengan baik. Gunakan HP-mu sebagai jihad fisabilillah. Kalau engkau diam, ingat, mereka yang berkoar padahal batil tetap bergerak dengan SMS-nya, WhatsApp-nya, Instagram-nya, YouTube-nya, lalu engkau diam. Di sana ada orang yang tendang bimbang, muzabzabina baina dzalik, la ilaha illa wa la ilaha illa. Maka SMS-mu, statusmu, share-mu itu akan menguatkan kita di alam maya, di alam ghaib. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Tak layak al-fakir bersuara kuat, tak layak al-fakir tegak berdiri, tak layak al-fakir membelakangi habaib. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap dan salah. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada Da'ilullah Ustaz Al-Haj Abdul Samad. Hadirin sekalian, jangan ada yang bergerak. Yang terakhir kita akan mendengarkan nasihat agama dan sambutan sekaligus doa penutup dari guru kita Sayyidil Walid. Semoga apa yang beliau akan sampaikan ini insyaallah akan menjadi manfaat dunia dan akhirat. Kita memandang Sayyidil Walid saja insyaallah udah ibadah. Mudah-mudahan dengan kita kumpul memandang guru kita Sayyidil Walid, kita masuk daripada apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani aw ra'a man ra'ani haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang memandang aku dan memandang orang yang pernah memandang aku dan seterusnya, Allah taala haramkan jasad kita dari api neraka. Jangan ada yang bergerak karena nanti ada sajian nasi kebuli. Insyaallah cukup. Amin. Kepada Sayyidil Walid, falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Saya ingin mengaturkan banyak terima kasih kepada seluruh yang hadir, baik yang sudah pulang atau yang masih ada. Dua, saya akan mengucapkan terima kasih kepada tetangga-tetangga dan kepada segenap pejabat pemerintah yang ikut ambil bagian di dalam acara ini. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang untuk selesainya dan acara ini sampai baik jalannya berkat sumbangan saudara semua. Lebih daripada itu, kita sebentar saudara, kalau hari ini kita bertemu, tentu besok kita bertemu lagi. Doakan saya, doakan anak-anak saya, sebagaimana saya selalu berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Saya mengerti bahwa saudara-saudara mencintai Rasulullah, tapi ada yang dicintai oleh Rasulullah yang saudara tidak tahu. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong daripada umatnya yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah. Itu saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala matikan kita dalam iman dan Islam. Min baini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya ucapan saya dan mohon maaf saya kepada semua pihak, baik tetangga, keluarga, siapa saja yang datang di tempat ini, atas kehadirannya dan atas kekurangannya saya mohon maaf, ribu maaf atas kekurangan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا، اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما،
ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد.